Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar Lampung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Novi Balga malam ini bisa hadir untuk Anda pemirsa dalam program kesayangan kita para perempuan di Provinsi Lampung, yaitu Hawa, hal-hal seputar wanita. Pemirsa, sebelumnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Hawa Radar TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya pemirsa. Dan masih dalam suasana lebaran, Hawa hadir langsung malam ini pemirsa. Kami tentu saja sudah memilih dan menyiapkan seorang perempuan sebagai narasumber yang tentu saja diharapkan nantinya akan memberikan motivasi, menginspirasi juga para perempuan di Provinsi Lampung untuk terus semangat, untuk bisa lebih maju lagi di dalam menata kehidupan di hari-hari yang akan datang. Nah, siapakah narasumber kita? Kita langsung ajak berkenalan. Beliau adalah Ibu Imelda Alzir. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar saya baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, terima kasih ya Ibu sudah bisa bersedia menjadi narasumber Hawa. Iya, terima sama-sama kasih Mbak Novi. Terima kasih. Pemirsa, Ibu Imelda Alzir ini adalah Ketua Umum LSM Sekarsewu Provinsi Lampung. Apakah itu Sekarsewu? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena pada saat ini kita akan pengen tahu lebih dekat bagaimana profil pribadi, juga pengen tahu bagaimana kesibukan beliau. Apalagi sekarang beliau adalah juga sebagai istri salah seorang calon gubernur Lampung. Nah, pasti sudah punya agenda yang cukup padat nih pemirsa ya. Bagaimana cara mengatur waktunya. Dan tema kita malam ini adalah kiprah perempuan sebagai istri politisi. Wah, oke pemirsa. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Nanti di sesi kedua seperti biasa kami akan buka line telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung dalam program ini. Oke. Bu Imel, iya, sehat, alhamdulillah. Sehat, senang sekali Radar TV kedatangan Ibu pada malam hari ini di program Hawa. Iya, sama-sama Mbak. Saya juga sangat senang sekali. Iya, mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Iya, bukan insya Allah. Tidak satu-satunya, tapi besok-besok akan kembali lagi Insya ya Ibu. Allah, Iya. insya Allah. Bu Imel, kenapa Ibu seperti agak jarang terlihat di Lampung ya? Apa memang nggak berdomisili di sini atau gimana tuh Bu? Oh enggak. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini karena anak-anak saya juga bersekolah di Tangerang, jadi saya lebih banyak untuk tinggal di Tangerang. Oh begitu. Tapi Tangerang dan Lampung kan tidak begitu Nggak jauh ya iya, Mbak ya. betul. Jadi weekend kami Iya. bisa bersama anak-anak berkunjung ke sini karena memang ya itu tadi kita Ada orang kesibukan. Lampung harusnya ya memang lebih banyak di Lampung. Tapi karena anak-anak saya memilih sekolahnya di Tangerang, jadi ya Udah kelas berapa ya Ibu saya sekarang? harus ke sana. Yang pertama itu namanya Muhammad Albinaya Dermawan ya, itu Iya. kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Iya. Udah mulai bisa protes-protes Sudah sama mulai, mamanya. pastinya sudah mulai protes. Saya mau pergi kemana saja gitu ya. Kalaupun memang tidak izin kepada dia dulu atau adiknya dulu, pasti dia sudah Komplain banyak ya? pertanyaan, dan handphone saya sepanjang jalan itu akan terus bunyi. Mama kemana? Mama kapan gitu. pulang? Kok nggak Seperti bilang itu. perginya gitu Iya, ya? iya. Oke, kalau si Dede? Dedeknya itu namanya Almeida Nayara Alzir, usianya 6 tahun, duduk kelas 1 SD. Oh, udah kelas 1 SD. Iya. Oke, tidak terlalu jauh jaraknya dan Jaraknya. masa-masa itu memang lagi butuh-butuh banget ya. Betul, perhatian butuh dari pendamping dari saya ya, karena ayahnya sudah cukup sibuk. Kalau misalnya saya tinggalkan anak-anak di rumah ya, kayaknya kasihan sekali gitu. Jadi ya kembali lagi kepada kodrat saya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga ya, Urus anak, keluarga urus rumah, urus tetap suami. prioritas yang utama. Oke, Betul. konsep pendidikannya seperti apa tuh, Ibu? Kan kalau Bang Alzir saya biasa panggil itu kan beliau memang sibuk dalam dunianya sendiri di Iya, politik. betul. Artinya lebih dominan mungkin Ibu yang membimbing mereka, memberikan pendidikan-pendidikan sejak dini. Iya, Konsep yang betul. dipakai apa tuh? Konsep yang saya pakai sebenarnya sama ya dengan ibu-ibu yang lainnya, pastinya saya yakin. Tapi di sini dalam mendidik anak-anak saya, yang saya prioritaskan atau yang saya utamakan itulah akhlak mereka. Oke. Untuk akhlak, yang pertama itu akhlak. Karena apa, Mbak? Saya ingin anak-anak saya itu bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mereka cerdas dunia akhirat ya. Oke. Karena saya bilang kepada anak saya yang paling tua, kepada Abin, saya bilang, "Nak, Mama tidak pernah bangga dengan pintar kamu. Tapi kalau kamu tidak ada sopan santun, tidak bisa menghargai orang tua, orang lain, Mama tidak bangga. Tapi kalau kamu standar dalam akademiknya, tetapi akhlak dan akidah kamu baik, itu Mama acungkan jempol buat kamu," saya bilang. Terutama kepada yang besar ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi saya bilang, pintar itu memang perlu, tapi akhlak dan akidah itu harus nomor 1 menurut saya. Jadi dari
sejak dini dari sekarang saya tanamkan kepada anak-anak saya bahwa akhlak dan akidah itu yang utama, budi pekerti, karena menurut saya pintar saja tidak cukup. Karena pintar kalau tidak disertai dengan akhlak yang baik tidak ada gunanya kepintaran itu. Tapi kalau pintar disertai dengan akhlak dan akidah, insya Allah kelak mereka nanti sepintar apapun mereka, sehebat apapun mereka tetap down to earth ya Mbak ya, tetap menghargai orang lain, menghargai perbedaan, jadi tidak merasa dirinya merasa sok pintar. Mau dengan orang lain. Betul, gitu ya. itu yang Tapi saya di usia harapkan. yang masih cukup kecil gitu tuh, agak susah nggak itu menanamkannya ya? Iya, jadi alhamdulillah saya dan ayahnya ya memasukkan sekolah yang memang berbasis Islam ya. Jadi di situ anak-anak saya sekolah di Islamic Village, tidak begitu jauh dari rumah, dan untuk edukasinya itu sudah teruji ya Mbak ya. Jadi alhamdulillah sejak dini malah saya perhatikan, mohon maaf bukan membanggakan anak-anak saya ya, mungkin dari sekolahnya juga yang begitu yang membuat mereka jadi lebih mencintai akan Allah ya. Kecintaan akan Allahnya begitu besar. Satu contoh ya, di sini kan saya menerapkan kepada anak-anak saya itu metode seperti reward dan punishment. Jadi kalaupun mereka berprestasi, seperti kemarin semester pertama Abin ranking 2. Terus saya tanya, kamu mau reward apa dari mama? Karena memang kita bilangnya seperti gitu itu ya? Supaya mereka memacu mereka untuk prestasi ya Mbak ya. Tapi kalau tetap mereka berbuat salah, misalnya di sekolah saya dapat laporan dari ibu gurunya si Abin tidak mengerjakan PR atau apa, itu saya kasih punishment. Punishmentnya ya bisa nanti apa yang memang sudah saya siapkan gitu loh. Biasanya apa misalnya tuh? Punishmentnya misalnya seperti si Abin dia senang sekali koleksi mainan seperti Sonic atau apa ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah bilang ke saya, "Mama, kalau aku nilai assessment aku 100 ada sekian, Mama mau kasih aku apa? Mainan Sonic boleh ya?" "Oh ya, boleh." Aku bilang gitu ya. Tapi kalaupun memang ternyata nilainya tidak sesuai, saya kasih punishment untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan tidak boleh beli mainan. Gitu ya. Jadi memang saya rasa hal-hal yang itu efektif, efektif dan memang memacu semangat untuk belajar ya. Memacu semangat untuk belajar. Dan kenapa saya pilih sekolah Islamik? Karena anak-anak saya setelah saya masukkan sekolah di situ ya, mereka tidak perlu karena anak-anak itu kan tidak perlu kita suruh ya Mbak, tapi kita mengajak anak-anak itu supaya bisa mengerti kita, jadi sehingga mereka apa yang kita pelan-pelan mendidik mereka jadi lakukan, dewasa, betul ya. Baik. Ya. Oke, Ibu, kita mau beralih ke Sekarsewu nih. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu lah, itu Sekarsewu sempat membooming sekali ya dengan kegiatan-kegiatan sosialnya itu, dan masyarakat itu sangat senang gitu, terbantu sekali, terutama saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan. Betul sekali. Nah, terus selama ini sempat ada yang mengatakan bahwa Sekarsewu kemana ya? Seperti mati suri begitu. Bisa diceritakan Ibu, sebenarnya Sekarsewu itu masih tetap ada, hanya tidak terekspos atau bagaimana? Iya. Jadi di sini mungkin perlu saya luruskan ya. Memang banyak yang bilang, saya juga sempat mendengarnya Mbak Novi. Di situ dibilang katanya Sekarsewu itu mati suri, katanya sudah vakum, tidak ada kegiatan lagi. Tetapi sebenarnya itu nggak benar gitu ya. Karena Sekarsewu sendiri itu kan dari tahun 2005 sudah ada. Terus pada tahun 2007 baru secara kelembagaan, secara hukumnya, dasar hukumnya itu kami tuangkan di dalam akte notaris itu di tahun 2007. Dan sampai sekarang pun kantor kami yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 39 itu sampai hari ini masih banyak yang datang. Baik itu memasukkan proposal maupun meminta bantuan ya. Jadi saya rasa itu tidak benar ya kalau dibilang mati suri. Karena kami juga sekedar informasi, saya ada 4 orang relawan yang dengan sukarela ya, mereka ikhlas tanpa digaji. Mereka saya sebar di 15 kabupaten kota. Mereka mencari tahu siapa-siapa masyarakat yang membutuhkan pertolongan kami. Karena saat ini kami memang concern di dunia
di bidang kesehatan, Mbak Novi. Baik, kita sampai situ dulu, kita jeda Iya, dulu ya Ibu. boleh, Tidak boleh. terasa kita sudah hampir habis sesi pertamanya pemirsa. Kita akan kembali lebih dalam tentang Sekar Sewu itu, latar belakangnya mungkin juga pemirsa pengen tahu terbentuknya Sekar Sewu, latar belakangnya seperti apa dan yang sudah dilaksanakan serta program yang akan dilaksanakan ke depan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama Hawa. Baik pemirsa, kita kembali hadir dalam program Hawa. Kali ini untuk sesi yang kedua masih dengan tema dan narasumber yang sama, yaitu Ibu Imelda Alzir sebagai Ketua Umum LSM Sekar Sewu Provinsi Lampung dengan tema kita, Kiprah Perempuan sebagai Istri Politisi. Kita belum masuk-masuk ke politik nih, masih tentang Sekar Sewu. Iya, betul. Jadi Sekar Sewu ini memang concernnya memang di kesehatan. Kesehatan dan pendidikan. Oh, Tapi oke, untuk saat pendidikan. ini kami memang lebih concern ke dunia pendidikan karena apa, Mbak? Karena saya melihat banyak sekali masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka mau berobat tapi mereka terkendala dengan biayanya. Oke. Memang Terus- ada jam keseda ya. Iya, ada. Nah, itu sangat terbantu sekali. Iya, betul. Jam keseda itu sangat terbantu sekali, tapi sebagian masyarakat mungkin banyak yang kesulitan untuk mengurus itu. Mendapatkan itu, mendapatkan kartu itu ya? kartu itu. Nah, kami dari LSM Sekar Sewu ini memfasilitasi, Oke. memfasilitasi proses pembuatan jam keseda tersebut ya, karena memang jam keseda ini kan program pemerintah, yang mana dananya tersebut juga diambil dari APBD ya. Iya. Jadi itu memang haknya masyarakat Iya, itu sendiri. oke. Nah, jadi yang tidak nyampe ke masyarakat dibantu melalui dibantu tangan melalui Sekar begitu Sewu. ya? Dibantunya dengan cara apa? Mungkin ada yang bertanya. Jadi di sini kami memfasilitasi pasien yang ingin berobat untuk mendapatkan jam keseda. Karena kalau mereka mengurus sendiri, Mbak, belum tentu mereka punya KK, punya Iya. KTP, harus punya surat keterangan tidak mampu, ya. Itu kami fasilitasi, itu kami bantu. Kemudian setelah persyaratan itu selesai, jam keseda itu sudah di tangan mereka, kami antar ke rumah sakit yang memang sudah menerima jam keseda. Nah, itu kami antar. Kemudian memang berobat sudah gratis ya, Mbak ya. Tapi kan seperti yang kita ketahui, Prosesnya mungkin bukan proses ya, Mbak. Orang yang menunggui pasien Oke. tersebut itu kan butuh makan. Iya. Mereka mau nebus resep juga butuh transport. Nah, itu kami bantu sekedarnya ya, Mbak ya, karena niat kami adalah Meringankan ya? meringankan beban mereka. Oke. Terus juga ada beberapa obat atau resep yang tidak dijamin oleh jam Iya, keseda. betul. Nah, itu semaksimal kalaupun memang kami bisa bantu ya kami bantu. Terus begini Bu, Iya. bagaimana masyarakat pas rata-rata sih saudara-saudara kita kalau dia di luar ibu kota tuh Kabupaten, rata-rata mereka dalam posisi susah gitu ya. Iya. Kalau mereka ada masalah, terus kebetulan tidak ketemu dengan orang Sekar Sewu, kemana mereka mau melaporkan diri gitu? Apa gitu ada ya. SMS center atau apa? Atau langsung datang ke sekretariat Sekar Iya, Sewu? kalau kita alhamdulillah LSM Sekar Sewu sendiri sudah terbentuk di 15 kabupaten kota. Oh ya, jadi udah Iya, ada sudah ya? ada perwakilannya masing-masing. Jadi 4 relawan itu, Mbak, seperti contohnya Pak Saleh, itu saya taruh di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro dan sekitarnya. Kemudian ada Ibu Nur Hayati, itu mereka untuk Kota Bandar Lampung, untuk Tanggamus dan Pesawaran. satu Jadi orang megang memegang lebih beberapa dari satu kabupaten ya? dan mereka memang nomor kontak mereka ini sudah menyebar kemana-mana. Oke, Jadi gitu. kalaupun memang ada pasien yang memang harus dibantu, mereka menghubungi relawan itu, nanti relawan confirm ke saya gitu ya, untuk proses pembuatan jam keseda itu kan harus ada persyaratan tadi Iya. ya, Mbak ya, karena mereka orang-orang mohon maaf ya, namanya orang yang tinggal di desa, mereka tidak tahu Nggak gitu ngerti, loh iya. untuk mengurus administrasi seperti itu Iya. kemana. Oke, Nah, itu kami bantu sampai pasien di sana pun kami dampingi, walaupun semuanya sudah tercover dengan jam keseda. Iya. Kemudian mereka pulang ke rumah pun kami antar Diantar, lagi gitu oke, loh. Jadi kalaupun ada pasien dari Sekar Sewu, terutama rumah sakit DKT dan rumah sakit umum, para dokter dan para perawat di sana sudah tahu, oh ini pasien Sekar Sewu. Oh, begitu. Nah, bagi yang belum Iya, belum
maksudnya tidak ketemu dengan relawan Sekar Sewu itu tadi, bisa menghubungi sekretariat kami di Jalan Arif Rahman Hakim tadi. Itu untuk sekretariat provinsi ya? Iya, sekretariat provinsi. Kalau untuk kabupaten kota juga memang semua sudah ada. Sudah Oke, ada. Jadi bisa iya. menghubungi LSM Sekar Sewu yang sudah ada di kabupaten kota Iya, tersebut. baik. Ya pemirsa, kaitannya dengan obrolan kita pada malam hari ini, kami sudah membuka line telepon interaktif. Silahkan, nomor teleponnya ada di layar kaca. Anda bisa menghubungi nomor itu saat ini juga kami sudah buka, dan Anda bisa langsung bertanya mungkin tentang Sekar Sewu atau juga ngobrol-ngobrol lain seputar tentang profil pribadi dari Ibu Email Adzir. Kami persilakan ya. Iya Ibu, sedikit tentang Sekar Sewu lagi. Latar belakang terbentuknya Sekar Sewu itu apa ya Ibu ya? Latar belakangnya ya Mbak ya, jadi kalau kita flashback ke belakang, itu Sekar Sewu sendiri bukan terbentuk ya, sudah ada itu dari tahun 2005. Itu hasil perbincangan saya, hasil diskus saya, hasil obrolan ringan saya kepada suami saya. Iya. Saya bilang kepada Bang Aljir saat itu, tahun 2005 yang lalu itu belum ada suatu wadah atau organisasi yang membawahi, menaungi para perempuan